Maka dari ini aku ingin presentasikan terkait dengan diri aku sendiri dan juga inovasi yang sudah aku buat. Oke, kita langsung aja panggil kali ya. Akredi UMKM. Nah, Akredi UMKM adalah sebuah platform inovatif yang mana menghubungkan UMKM dengan investor. Mengingat bahkan dari kasus efficiency yang mana memerlukan kepercayaan investor global. Dan maka dari itu kita menciptakan sebuah platform untuk menilai dan mengakreditasi UMKM apakah UMKM tersebut bisa menjadi the next level of UMKM atau cuma akan di situ-situ saja. Selain itu kita juga akan menyalurkan dana untuk UMKM tersebut sehingga bisa berkembang. Nah, oke, mungkin kita cerita-cerita terkait dengan pengalaman kompetisi dulu kali ya. Jadi dulu ketika aku kelas 10, aku dipenuhi dengan rasa curiosity. Rasa penasaran ini buat aku tuh mau coba semuanya. Jadi aku mencoba lomba business planning, aku coba lomba akuntansi, aku coba lomba debat, dan aku mencoba berbagai hal sehingga minat aku tuh jatuh kepada satu lomba ini, yaitu ekonomi. Karena mungkin ekonomi itu ibaratnya banyak ya hal yang bisa diterapkan di kehidupan nyata. Dan di sana aku meraih berbagai prestasi juga. Aku menjadi peringkat ke-7 SN ekonomi tingkat kabupaten dan kota. Aku menjadi finalis di Olimpiade Orbit, dan aku juga menjadi juara ketiga dari kompetisi ekonomi Trisakti School of Management. Nah, selain memiliki pengalaman kompetisi, aku juga berpengalaman dalam bidang organisasi, di mana aku menjadi ketua tim dana dan juga bendahara yang mana membantu mencari dana untuk OSIS. Dan di sini aku benar-benar dilatih karena aku harus memastikan 20 anggota di bawah itu bekerja secara efektif, bekerja sama dengan baik dan secara efektif. Maka dari itu aku juga membentuk sebuah divisi untuk memastikan mereka semua berpartisipasi secara aktif. Bukan hanya itu, supaya ilmu leadership ini bukan cuma di aku aja, tapi juga bisa turunkan ke orang lain. Aku memastikan ada satu orang setiap bulannya yang menjadi wakil ketua tim dana. Dan di sini aku ajarin dia bagaimana cara memimpin supaya nggak cuma aku doang yang bisa, tapi juga orang lain juga bisa. Nah, bukan hanya itu, aku juga dari sini aku belajar banyak hal yang akhirnya membangkitkan potensi aku. Yang pertama adalah kemampuan adaptasi. Ya, dengan kemampuan adaptasi kita bisa benar-benar mengikuti berbagai tren-tren. Apalagi masa depan itu sangat tidak menentu, tidak pasti. Apalagi karena ada teknologi saat ini. Maka dari itu kita memerlukan kemampuan adaptasi ini. Dan kemampuan adaptasi saya juga sudah teruji karena bos saya bahkan menguji saya hal tersebut. Jadi dalam 2 hari bekerja saja saya sudah bisa untuk memahami job text-nya apa, saya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Selain itu, kemampuan saya menangani stres dan mengelola waktu. Jadi masa kelas 11 itu saya masih banyak kesibukan. Jadi pertama tuh saya harus mengerjakan tugas sekolah, saya harus makan part time, habis itu saya juga mengikuti banyak kompetisi waktu itu dan ikut organisasi. Jadi ada rapat dan segala macam. Semua ini melatih saya untuk memanfaatkan waktu saya secara bijaksana. Jadi dengan ini saya sadar bahwasanya tanggung jawab saya itu berat dan saya tidak boleh menyanyiakan waktu. Dan ini juga melatih kemampuan saya untuk menghadapi tekanan. Jadi ketika deadline mendekat, saya tidak merasa tertekan, tapi saya mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Nah, selain itu juga, mengapa saya ingin masuk ke jurusan Financial Technology dan International Marketing? Kalau Financial Technology kita sudah jelas ya, kita mengetahui bahwa masa sekarang itu adalah masa era teknologi. Apa-apa kemana-mana orang-orang bawa HP. Bahkan perusahaan-perusahaan di US sekarang itu juga banyak yang sudah menggunakan teknologi di dalam operasional. Yang mana Indonesia jujur aja masih ketinggalan jauh dengan Amerika Serikat. Dan maka dari itu saya berpartisipasi lebih lanjut untuk meningkatkan teknologi keuangan di Indonesia.
memulai suatu bisnis dan saya harus mempresentasikan nilai atau value dari bisnis tersebut kepada orang-orang asing dalam bahasa Inggris. Jadi saya di sana belajar bagaimana cara menyampaikan value dari bisnis saya dan bagaimana digital marketing itu. Akan tapi saya percaya bahwa saya di Prasmul saya bisa belajar lebih banyak dan mendalami pengalaman ini sehingga bisa menjadi lebih bermanfaat bagi orang sekitar saya. So, why I choose Prasmul as my partner? Satu alasan, satu keunikan yang tidak dimiliki universitas manapun di Indonesia kecuali Prasmul. DNA kewirausahaan. Ya, saya jujur takjub sekali dengan Prasmul karena mereka memiliki DNA ke entrepreneurial spirit yang begitu kuat dan ini sejenis dengan spirit yang saya miliki. Saya ingin bisa memiliki komunitas ataupun orang-orang yang juga memiliki entrepreneurial spirit yang atau pemikiran yang sama dengan saya untuk membuat bisnis, untuk bisa menyelesaikan masalah di Indonesia. Oleh karena itu saya merasa apabila saya bisa masuk ke Prasmul, saya bisa semakin berkembang karena bukan cuma orang-orang sekitar ada yang bagus, tapi ada kurikulum, ada fasilitas yang mendukung. Sudah sangat top lah Prasmul. Lantas, why Prasmul need to choose me? The reason for that is because I never give up. When one door closed, I will try to find another door. So there was a time when my parents forbid me to participate in competition, and it just make me feel down, and I just feel so sad at that moment because I feel they stole away something precious to me as a competition, as my productivity to improve myself. But in the end, I didn't give up. I tried to replace the competition with another productivity activity like tutoring. So in the end, I opened another door, and that's how I also learned something new again. Not only that, this is also my value to pursue my dream at all costs, even though there will be a lot of things, a lot of hard things that I need to face, but I believe I could do that. In the end, kalau andaikan Prasmul memutuskan memberikan beasiswa kepada saya, apa kontribusi yang bisa saya berikan? Tentu ya, saya sudah memikirkan ini di mana saya akan berpartisipasi dalam berbagai kompetisi dan bekerja keras untuk menangkan kompetisi tersebut. Saya yakin pas saya bisa dan saya dapat meningkatkan pamor Prasmul mau itu. Karena dengan partisipasi, dengan memenangkan kompetisi di kancah internasional, pasti nama Prasmul semakin dikenal. Selain itu juga, saya juga berencana untuk membangun personal branding ketika saya menjadi mahasiswi. Yang mana ini menjadi suatu hal yang menguntungkan sekali pasti bagi Prasmul karena kita bisa sama-sama menaikkan reputasi satu sama lain. Dan yang terakhir, saya bisa menghubungkan Prasmul dengan sekolah saya, SMA Christophorus II. Saya akan pasti banyak siswa-siswi yang ingin melanjutkan studinya ke Prasmul. Namun mungkin mereka belum menemukan koneksi untuk mencari tahu, oh Prasmul dalamnya kayak gimana sih. Dan saya bersedia untuk jadi penghubung itu, dan saya juga tertarik sekali untuk bisa berpartisipasi dalam organisasi di Prasmul. Selain itu, kalau kita membicarakan terkait dengan latar belakang keluarga saya, jujur keluarga saya itu tidak terlalu spesial. Orang tua saya, ibu saya sudah meninggal sejak saya masih kecil, sementara ayah saya adalah seorang wira swasta. Ayah saya bekerja sangat keras untuk menghidupi saya, namun sayang sekali belakangan ini bisnisnya mengalami penurunan, sehingga untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi saya memerlukan beasiswa ini. Dan saya yakin saya layak untuk mendapatkannya, karena saya tipe orang yang ingin bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk masyarakat. Saya ingin menjadi seorang entrepreneur yang dapat menyelesaikan masalah mereka, dan bukan cuma menyelesaikan masalah mereka, tapi saya juga ingin bisa dapat berbagi kepada sama. Seperti tokoh inspirasional saya, Timothy Ronald, dia itu berbagi beras setiap minggunya, dan itu adalah hal yang sangat sungguh berarti.
bermanfaat, dan saya yakin saya bisa, ilmu pengetahuan yang saya dapatkan tidak akan hanya terhenti di saya, tapi saya juga bisa menyebar keluaskannya ke orang lain dalam berbagai aspek, dalam bentuk lain, mungkin bentuk pendidikan ataupun mungkin bentuk makanan kepada sama. Yang pasti investasi Prasmo tidak akan sia-sia kepada saya. Mungkin itu saja dari saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendengar